barang siapa berjalan di gelap gulita ya dia pasti cemplung ya. Makanya kita butuh cahaya. Nah, cahaya Tuhan itu ada di zikir. Ya, ada di zikir. Sesungguhnya Quran itu obat petunjuk penawar, diekstrak dari zikir. Ya, nah, itu nanti kamu harus diamalkan. Mengamalkannya itu dilatih, dibiasakan. Lupa ingatkan. Jangan lupa kepada Allah. Itu perintah Allah, bukan perintahnya kiai. Yang lupa kepada Allah itu kita dilupakan sama Allah. Kalau kita sudah lupa kepada Allah, diganti iblis yang nuntun kita. Nah, kalau iblis nuntun kita, kelihatannya ya sholat juga, mungkin berbuat baik juga, tetapi semuanya tidak punya nilai karena timbul ria, ingin dipuji orang dan sebagainya. Nah, itu yang bahayanya, banyak orang melakukan sesuatu tapi tidak menguntungkan, bahkan merugikan. Karena nggak paham, karena nggak tahu, karena nggak ada alat pengamannya ya. Itu banyak sekali, bahkan sampai tingkat kiai, sampai tingkat wali, sampai celaka. Padahal ibadahnya sudah berpuluh tahun, malam, pagi, siang, semua sudah dilakukan, tapi sia-sia. Bukan cuma satu, yaitu timbul ria, timbul kesombongan, ingin dipuji orang. Jadi ibadahnya bukan karena Allah, bukan kebilahi antara maksudnya, tapi ada ini itu penyakit hati. Makanya tombol-tombolnya cuma zikir. Nah, itu yang diperhatikan. Jadi kalau kita melakukan sholat, di dalamnya harus ada zikirnya. Kalau kita sedekah, ada zikirnya. Supaya kalau kita melakukan ada zikirnya. Apa saja yang kita lakukan, seluruh aktivitas supaya jadi ibadah harus Allah dilibatkan. Harus tujuannya ke Allah. Kalau tidak ke Allah, nah, itu hawa nafsu namanya. Sia-sia emang. Ya, sedangkan kita butuh pahala yang sebanyak-banyaknya untuk kita, ya pahala itu, kebaikan itu untuk kita nanti kalau ada musibah, dari pahala itu nanti bisa dibuat wasilah untuk bisa ditolong sama Allah. Ya, makanya barang siapa ingat kepada Allah di waktu senang, di waktu sulit dia akan diingat sama Allah, ditolong sama Allah. Walaupun tambah minta, otomatis. Nah, hidup ini ya tidak bisa lepas daripada kesulitan. Dan gitu ya. Apalagi kesulitan yang paling parah itu waktu kita menghadap sakratul maut, kematian ya. Apalagi zaman kayak gini, corona banyak orang-orang mau mati. Nah, matinya itu kalau nggak ingat kepada Allah, ibaratnya kita motong sapi, ya motong ayam, kalau nggak disebut nama Allah jadi batang, nggak ada nilainya, haram. Kita juga kalau mati, ya itu ini nggak nyebut nama Allah, ya udah batang. Ya. Nah, itu juga makanya hidupnya aja sebelum dimulai sudah dibangkai kata Allah. Akhirnya ya kalau kamu duduk bersama orang-orang ya yang tidak berzikir kepada Allah dan kamu sendiri yang berzikir, kata Allah, kamu seperti duduk di antara bangkai-bangkai manusia. Apalagi sudah mati, hidup aja sudah bangkai, najis. Ya, jadi kita mulai ya, zikirnya cuma gampang. Pertama, zikirnya tadi yang disebutkan la ilaha illallah. Zikirnya ya. Zikirnya cuma itu. Dan ada dua, ada zikir lagi yang itu zikir yang didahirkan, ada zikir yang di dalam. Itu senjata kita. Yang dahir itu menguatkan iman kita, ini iman loh dijaga terus. Kalau kamu beriman, kamu jangan sedih, jangan takut. Kamu lebih tinggi dari orang-orang yang tidak beriman. Jadi kita nggak ada orang itu pede gitu. Ya tahu kalau kita nggak punya pangkat, nggak punya apa, tidak bisa dihinakan. Karena tidak Allah begitu. Nah, terus imannya bagus, tauhidnya juga harus bagus. Sekali di maintenance-nya, ada maintenance-nya tuh. Kalau orang yang suruh kuat iman, maintenance-nya nggak ada. Semua ini dari bagus ada maintenance-nya ya, juga ada maintenance-nya. Iman juga ada maintenance-nya. Ini kadang-kadang kasih iman, wah barangnya mahal, tapi nggak ada maintenance-nya, nggak bisa rusak. Nah, tauhid juga, tauhid nggak syirik kepada Allah, itu ada maintenance-nya. Nah, dua itu
kalau itu bagus, kita terus menjaganya. Nah, kita nyambung terus kepada Allah. Nah, mulai terproses untuk kita, yaitu iman kita sudah mulai bergerak terus. Nah, terus baru nanti ilmu kita yang butuhkan, karena iman kita bagus, disampaikan ayat-ayat Allah mau dari manapun. Di Islam itu ada Muhammadiyah, ada Ahli Sunnah, ada NU. Saya bodoh itu, masing-masing orang keyakinannya ya, yang nggak usah diurusi. Kebetulan kita di sini Ahli Sunnah wal Jamaah dan bertasawuf ya, masing-masing ya. Tapi namanya Quran itu, hadis itu dari Allah dan Rasulnya. Mau yang nyampaikan orang Muhammadiyah, mau yang nyampaikan orang Hindu, nanti insya Allah bisa masuk semua. Pengetahuan dari orang-orang beriman itu disampaikan ayat-ayat Allah, bertambah-tambah ilmunya nambah, yaitu ilmunya nambah, imannya nambah. Lama-lama kita paham, Masya Allah, Tuhan ini ternyata saya tinggalkan lama padahal Tuhan ini segala-galanya. Ya toh, enak kalau kita punya Tuhan itu. Sekarang kalau orang nggak punya Tuhan, pasti ngomongnya takutnya sama corona, bukan sama Tuhan. Kalau corona itu nggak melopok petugas toh. Ya toh. Nah kalau menyelesaikan masalah sama Allah itu gampang. Kalau sama corona, doya kayak, ya toh, nggak waras-waras nih Solo. Ya toh, gini pakai obat gini, gini. Kalau Allah, ya toh, sesungguhnya kalau aku sakit ya Allah yang menyembuhkan. Kalau kita akrab sama Allah, walaupun sakit nggak apa-apa kena, tapi sekaligus diberi obatnya dan disembuhkan kan gitu. Bagaimana Ustaz kalau mati? Matinya kalau belum waktunya mati nggak mati, biar ada corona. Tapi memang waktunya mati, matinya mati syahid. Mati syahid itu mantenan itu kami dikarak namanya. Dimuliakan, tambah masa dijemput sama bidodari ya, jadi tidak ada ruginya. Bukan tidak bisa kena, tapi kenanya beda. Kalau orang tidak beriman, kenanya putus asa. Kalau orang beriman tidak putus asa, dia terima. Saya kalau belum waktunya mati, tidak mati tidaknya. Kalau sudah waktunya mati, biar tidak ada corona, hatta kemudian benteng yang kuat harus mati. Gitu? Maka jangan dibicarakan matinya, tidak bisa didiskusikan, cuma disiapkan, ya toh bagaimana matinya husnul khotimah. Nah ternyata cuma zikir tuh. Akhir hidup setelah ingat kebelah jangan, cuma itu. Makanya itu harus ada dalam diri kita. Sewaktu-waktu kita diambil sama Allah, masih gak ditunggoni, gak masalah. Mau mati di laut, kayak mau di sebelah, gak masalah. Yang penting siapa yang mengatakan mati, orang yang syahid itu dia tetap hidup, pindah tempat, nikmatnya dari Allah tetap diberikan. Ya kalau dia kalau dia meninggal, kalau dia sembuh, insya Allah bertambah-tambah syukurnya kepada Allah. Jadi kondisi apapun, mati untung, apalagi hidup. Itu kalau beriman. Kalau enggak, kita hidup ini banyak was-wasnya, banyak ketakutannya. Ya, agak penting sekali. Maka dari itu kalimatnya cuma la ilaha illallah. Ya, kita mulai ya. Semuanya ikut ya. Niatkan ini. Jadi kalau kita sudah punya zikir ini, kamu menghadap apa aja menyelesaikan dengan zikir. Jadi Allahnya dilibatkan, jangan sendirian. Ya. Ini kita ini selalu melibatkan sendirian. Allahnya nggak dimanfaatkan ya. Jadi mulai sekarang kalau sudah terima zikir ini, Allahnya sudah kita manfaatkan. Dalam kondisi suatu apapun kita harus berserta Allah. Kalau tidak berserta Allah, langsung iblis yang mendominasi kita. Nah, insya Allah ya.